Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Lajah. Saya dari Perbankan Syariah semester 6 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama itu ada kriteria ALKO dalam menyusun strategi yang efektif dan tujuan khusus ALMA pada Bank Syariah. Dan yang kedua itu ada contoh penerapan kebijakan ALMA pada Bank Syariah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kriteria ALKO dalam menyusun strategi yang efektif di Bank Syariah. Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap prinsip syariah, di mana memastikan bahwa struktur aset dan liabilitas bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, dan juga mengintegrasikan fatwa dengan pengawas syariah atau DPS dalam strategi keuangan. Yang kedua itu ada manajemen risiko dan yang komprehensif, yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar, likuiditas, risiko tingkat keuntungan atau rate or return, dan risiko reputasi. Yang ketiga itu ada keseimbangan aset dan liabilitas, menyusun strategi untuk menghindari mismatch antara dana pihak ketiga atau DPK dan pembiayaan, dan juga menyesuaikan jangka waktu, mata uang, dan tingkat keuntungan antara aset dan liabilitas. Efisiensi likuiditas, menjaga cadangan likuiditas sesuai ketentuan regulator dan kebutuhan operasional bank, dan juga menyusun proyeksi cash flow dan pengelolaan instrumen syariah liquid atau seperti sukuk atau SBIS. Yang kelima itu ada responsif terhadap kondisi pasar, yaitu menyesuaikan strategi ALMA berdasarkan tren pasar, suku bunga, acuan Bank Indonesia, inflasi, dan kondisi makroekonomi. Dan yang terakhir itu ada komunikasi dan koordinasi, kolaborasi aktif dengan unit-unit lain seperti treasury, pembiayaan, dan manajemen risiko. Menjelaskan tentang contoh penerapan kebijakan ALMA pada Bank Syariah. Yang pertama itu ada penetapan strategi jangka pendek dan jangka panjang terhadap profil kesenjangan likuiditas. Adapun contohnya, Bank Syariah melakukan analisis mismatch antara dana jangka pendek seperti tabungan mudharabah dengan pembiayaan jangka panjang seperti murabahah rumah, yaitu KPR. Jika terdapat gap negatif, bank akan mencari dana jangka panjang melalui sukuk mudharabah, subordinasi, atau instrumen jangka panjang syariah lainnya. Dan yang kedua itu ada penetapan limit mismatch dan risiko pasar. Contohnya, bank menetapkan kebijakan limit mismatch maksimal 20% antara dana jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang. Jika limit tersebut hampir tercapai, bank akan mengurangi penyaluran pembiayaan jangka panjang atau menambah menghimpunan dana jangka panjang seperti deposito mudharabah 12 bulan. Yang ketiga itu ada pengelolaan sukuk bunga pasar atau rate of return risk. Contohnya itu, Bank Syariah menghadapi risiko perubahan imbal hasil akibat kompetisi dengan sukuk bunga pasar. ALMA akan menetapkan return on asset atau ROA, target yang mampu memberikan margin kompetitif terhadap dana yang dimobilisasi, namun tetap menjaga margin keuntungan. Dan yang keempat itu ada penyesuaian struktur neraca terhadap perubahan ekonomi makro. Contohnya itu jika diperkirakan akan terjadi penurunan ekonomi atau kenaikan suku bunga Bank Indonesia, ALMA akan menyarankan penurunan ekspansi pembiayaan jangka panjang dan mengalokasikan lebih banyak dana dari instrumen syariah jangka pendek seperti SBSN atau surat berharga bank. Penyesuaian pricing produk. Contohnya itu ada jika dana pihak ketiga dari deposito semakin mahal, maka Bank Syariah akan melakukan penyesuaian harga jual dalam akad murabahah atau nisbah pada akad mudharabah dan musyarakah agar tetap menguntungkan secara kompetitif dan tidak menyebabkan negatif spread. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.